Makin cucok meong. Apanya yang cucok meong? Malu tapi mau. Iya ya, si Koko malu mau tapi mau. Tapi guys, kayaknya aku nggak boleh posting-posting dulu deh. Biar kalian bener nyata. Gue tuh paling nggak suka ditantang gitu ya. Nanti kalau gue udah ketemu sama si Koko, udah sebelah gue gitu kan, udah muka sama muka, baru kalian percaya kan. Tunggu, gue tuh paling nggak suka ditantang sama orang. Makanya kemarin gue mau ke apa Vietnam, cuma dia bilang jangan, dia bilang nanti kamu capek terus apa lagi banyak urusan keluarga juga, dia bilang gitu. Tunggu aja di US. Ya, tunggu, suruh tunggu. Tapi mamanya mungkin mau aku suruh ke Indo sih. Si tante, si madam. Masih lama kok. Sabtu atau Minggu dia udah balik ke Amerika. Gak kerja cocok. Hari ini kerja deh kayaknya ya. Kayak males banget kerja tuh. Mau kemana non cantik-cantik gitu. Gak kemana-mana. Tadi bikin reels aja. Aku waria yang sedang jatuh cinta. Ini pakai filter nih. Nggak pakai filter sayang. No. Kalau nggak pakai filter sih cuma nggak ada warnanya aja. Masih tetap muka aku. Tetap muka aku. Ini muka aku nggak pakai filter. Kalau pakai filter cuman jadi lebih ke apa? Lebih berwarna gitu aja. Udahlah nggak usah pakai filter lah kali-kali. Genggam tanganku jangan. Buruan nikah biar nggak kerja. Malah aku ntar kalau nikah sama udah jangan ngomongin si Koko dulu guys, ntar dibilang halu. Tunggu gua tuh paling suka ditantang sama orang kan katanya apa mana si Kokonya? Gue udah kasih lihat apa? Kasih lihat chatting, bukan chattingan sih, voice note gitu ya, video, foto, mau apa lagi, mau FaceTime gitu atau apa, live bareng. Kalian tuh pengennya aku live bareng kali sama si Koko. Dikerin lagi dong. Nanti tunggu pas ketemu si Koko aja lah guys, terlibat dikeril-keril. Ntar kalau udah ketemu si Koko, baru aku ke salon lagi. Sekali ngerli aja 500.000. Udah jangan bahas-bahas si Koko. Jangan bahas-bahas si Koko, tunggu bener-bener gue ketemu dia. Gue tunjukin videonya, gue barengan sama dia nih live nih ya, live gitu ya. Udah tinggal bareng sama dia barulah. Udah nggak usah bahas si Koko, biar kalian tenang gitu hidupnya. Bahas SS aja. Lagi tunggu info guys. Tadi aku baru tahu dari si Koko katanya si Mada marah-marah ke si Fitri Tangerang cena. Udahlah guys, aku nggak mau bahas apa-apa lah. It's okay. Bahas si Koko nggak boleh, katanya halu. Bahas si Fitri katanya bohong. Jadi aku bahas apa ya? Diem aja. Koko tajir nggak? Ya, ya dia punya usaha. Kalau dibilang tajir itu kan bank akunnya dia, bukan bank akunnya gua kan. Jangan tampilkan wajah Koko biar pada penasaran. Iya, nggak, aku nggak ngasih juga. Makan aja kak, belum lapar. Nggak koyo ke Fitri lebih asik. Jam berapa di sini? Jam 5 pagi. Suaranya jadi mirip Koko. Suaranya aku enjong.
La- Live stream makan aja, belum terlalu lapar sayang. Nanti baru bangun banget soalnya. Kalau nggak kerja bayar cicilan namanya gimana? Kan aku punya saving. Aku punya saving sayang. Punya saving dan aku mau ini apa? Mau disewain. Makanya aku lihat dulu 1 minggu ini kalau misalnya si Koko benar-benar sibuk dan gak mau ketemu aku yang mundur. Karena dia tidak memprioritaskan gitu. Jadi balik lagi ngomong ke si Koko. Kan nanti yang dipanggil Koko sama siapa? Ya dialah, kan dia kan lebih tua dari gue. Enjong, ada gila-gilanya juga nih. Nggak jadi kulit koper lagi. Kayaknya nggak juga sih. Aku udah males juga guys tinggal di situ. Capek gitu angkat-angkat koper. Kau doakan kamu jodoh sama yang baiknya. Kayak ke Dyson sana, aku mana bisa compare sih harga Indonesia sama Amerika. Kamu juga aneh-aneh aja. Hidungnya OPK, ngapain di OP? Bahas skincare aja. Iya ya, kalau yang lain-lain nge-live ngapain ya guys? Kayak Fitri, kayak itu, dia ngomongin tentang apa sih? Sayang dong benefitnya. Kan bisa kerja di mana lagi? Matanya kurang fresh ya, kurang tidur. Joget-joget aja biar seru kak. Aduh, masih jam 5 pagi sayang. Kalaupun besok ketemuan, mau live bareng kak atau kokonya dari belakang aja, dari samping kita terus menerus ke mas Dono. Kayak itu joget heboh. Tapi harus mood gitu guys, kalau nggak mood tuh nggak bisa. Leontin kalungnya beli di mana? Di Bandung. Udah nggak kerja di United masih sih, sampai detik ini masih. Madam itu siapa? Mamanya si Koko gitu, iya. Udahlah. Nggak sabar ketemu Koko. Iya, aku juga nggak sabar. Sama, aku juga nggak sabar. Terus gimana dong guys? Harus apa? Diuji waktu, cina kan kata Liodra sama Afgan juga kan, cinta kita lagi diuji waktu. Bukan Mbak Magda Hud. Kalau Mbak Magda Hud mah temannya si Fitri sama temannya Nikita. Ini bukan temannya Fitri. Yoka aslinya orang mana? Bandung. Madam asal Medan, bukan asal Bandung. Orang Bandung. LDR dulu, sekarang iya. Kak, kalau kakak lihat smoothing rambut cantik banget. Ini udah bukan di smoothing sih, di apa namanya? Tadi baru di hair mask. Jadi makanya jatuh banget gitu, langsung lembut. Kak, mana Mak Vera orangnya seru? Nggak tahu, lagi kerja kali. Kenapa belum ketemu sama aku kok? Dia lagi di Vietnam. Keluarganya ada yang meninggal. Orang tuanya sih, bapaknya meninggal. Jadi suaminya madam meninggal sayang, baru meninggal. Bapak mertuaku, calon. Udahlah guys, aku jadi geli ngomongnya. Ya juga sih, terlalu kalian mikirnya gue halu sih. Tapi ya, kirain gue curhat gitu sama kalian ya. Tapi dibikin mikir juga netizen bilang, ini bencong halu-halu. Iya bener juga sih, disangkanya halu-halu kan. Ya udahlah, aku diam dulu sampai bisa benar-benar. Ya nggak harus, gue juga nggak perlu ngebuktiin nama kalian sih sebenarnya sih. Aku antara ada dan tiada, ada dong. Masa aku pokoknya nggak ada? Ini kan ada voice. Aku kan udah ngomong sama dia. Gue udah ganti namanya dia sih. Ini gue sayang tuh, beautiful my love. Dia kirim video, tapi kan nggak mungkin gue kasih lihat ke kalian juga fotonya sama videonya dia kan. Begitu loh, voice note-nya aja ya. Tuh, dia bilang
resepsinya jelek karena dia pakai AT&T. janji aku nggak bisa dibuka sama T-Mobile, nggak ada jaringan sama sekali. I don't know why. Ini wifi pun jelek di sini, nggak bisa dikonekin terus. Kita kurang percaya, nggak harus kalian percaya juga. Itu storynya kayak begitu gimana? Tuh si saya. Dia bilang apa? Morning honey, di sana jam 3 siang ya. Aku hari ini ketemu media, tapi mama nolak gitu lah ya. Itu nggak penting lah ya. Papanya baru meninggal. Semalam aku habis ngobrol sama mama dan mama berantem itu sama orang-orang Indo. Mereka tetap nyalahin sayang, tapi mama tetap ngebelain sayang. Selama tidak salah, tetap dilawan. Jika tidak mereka seenaknya dan makin banyak menipu orang lain. Tuh. Si Koko ngasih ngasih aku green flag gitu loh. Cuman akunya kayak yang Yoko, aku bisa membaca bintang Taurus itu seperti apa karena gua juga Taurus, iya. Hati-hati scammer. Ini tuh dijodohin sayang, ini tuh dijodohin, bukan dari online. Ini bukan dari apa dating-dating online, bukan, ini dijodohin. Udah videoan juga. Cuma kan nggak mungkin gua kasih ke lu. Ngerti gak sih? Bangun pagi mulu. Iya, aku udah membiasakan karena apa mau berdoa gitu kan. Kalau misalnya aku bangunnya kesiangan, nanti apa kebiasaan males gitu guys. Jadi membiasakan itu. Capek banget ya live dijelasin kalau ini jodohin. Iya, emang dijodohin. Gimana dong? Nanti yang jodohin niat ya sama ini tuh sahabatnya dia. Udahlah guys, jangan terlalu negatif. Udah aku jadi males apa nge-live-nya. Karena aku lagi happy feeling gitu kan, lagi apa berjatuh cinta, lagi happy si madam lagi itu si Fitri gitu kan. Terus kalian kayak bertanya-tanya meragukan gitu. Misalnya gue ngomong gitu, guys, ini satu tambah satu dua, kok bisa dua bukannya tiga gitu. Kalian kalian itu sendiri apa berasumsi sendiri, ya kan? Bahas Fitri aja. Tunggu, aku lagi tunggu tunggu berita updatean karena sekarang masih masih update-nya masih cuman baru si Fitri ini di apa? Oh, ini nih terakhir kali si si Koko bilang nih si Koko bilang ini nih. Kan dia tanya, aku tinggal sama siapa? Aku bilang aku beli rumah, aku tinggal sendiri. Terus dia bilang beautiful my love gitu kan. Terus dia bilang, "Ah, hari ini aku mau rekam video, tapi mama marah. Mama marah, dia masih telepon sama Fitri yang di Tangerang. Dia masih marah-marah di meja makan. Dia sudah nggak sabar mau ke Jakarta ketemu sama company di PIK sama Putra Sugama." Tuh, ya. Kalian tuh perlu bukti apa lagi? Perlu bukti-bukti voice note si Madam marah-marahin Fitri. Kan nggak mungkin juga gua up gitu loh. Itu kan calon mertua gua, nggak mungkin gua up voice-nya. Ya kan? Apa yang kalian perlu gitu loh. Tunggu aja. Sabar guys, prosesnya nggak itu. 58M itu si Natasha Endar, beda lagi. Fitri bukan 58M. Fitri itu sangkut paut kerja di Nayara Residence. Itu beda lagi. Percaya kok. Sebenarnya nggak masalah kalian nggak percaya sama aku. It's okay. Tapi yang jalanin hidupnya gue, yang pacaran gue, yang kenal sama nanti calon mertua gue gitu kan. Kalian cuma penonton aja ujung-ujungnya. Aku cuma apa
aja kehidupan aku. Itu yang di tangan ya hormon betul. Kak sudah nggak di Singapura tapi di Vietnam ya kemarin dia ke sini. Nah, sekarang papanya udah meninggal. Nggak perlu aku. Kata kalian kan iya kenapa maunya sama Yoke? Nggak ada yang maksa suruh gue sama juga. Emang jodohnya, emang Tuhan ngasih ngasih jalannya begitu. Sukanya sama aku gimana? Si Koko bisa dapetin siapapun guys, cakep, kaya gitu kan, baik. Tapi jodohnya sama aku gimana? Makanya gue juga bilang gue nggak bisa terlalu apa, nggak bisa terlalu bahas gitu. Ntar disangkanya halu. Ya tunggu tunggu. Cuman waktu kan yang bisa bisa apa? Kemarin-kemarin juga waktu gue bahas Nikita, Fitri kan kalian, bohong, bla 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 bla, dikasih bukti aja. Kalian mingkem kan? Berarti nanti gue kasih buktinya surat nikah gue, ya kan? Mingkem gak lu? Ntar kalau misalnya gue udah pakai baju gaun gitu kan, jalan di aisle, kalian baru mingkem gitu kan? Lagian kalau halu gitu ya guys, yang jalanin hidup gue gitu kan. Masa gue bohongin diri gue sendiri sih? Tahu, tahu sayang, tahu tahu. Dia tahu siapa aku. Aku nggak ada yang pernah ditutup-tutupi. Better, benar, time will tell. Iya, makanya tunggu aja. Jadi kalian nggak usah terlalu gimana-gimana. Tunggu. Kalau misalnya jodoh, ya jodoh. Kalau nggak jodoh ya berteman aja. Dia tinggal di LA, gue tinggal di San Francisco. Gue kenalan sama Madam. Dia udah ngerti juga, udah tahu juga aku siapa kan. Iya, mending tadinya kan aku salah kayak curhat sama kalian gitu loh, guys. Aku lagi in love, ngerti gak sih? Aku suka sharing. Jadi you guys believe in love. Ternyata kan kalian kayak yang terlalu apa pesimis gitu kan. Ah, bohong. Nanti nanti ditipu, nanti di apa? Dijahatin orang. Udah pemikirannya negatif gitu kalian, kan? Ah, du, 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 du. Percaya aja ya. Kalian gak usah mikirin juga apa mau dipotong enggaknya guys, bukan urusan kalian. Kalau udah nikah tinggal di mana di LA. Ini si Koko sampai bilang nanti kalau misalnya kita lebih serius lagi kamu tinggal sama aku ya. Kata gua, iya nggak apa-apa. Jadi sama Madam Koko serba kebetulan berhubungan dengan Fitri, persis Yoke juga ketemu sama Merida dan gue iya. Kalau aku ketemu Kak Uzi karena berantem dan aku punya panti jompo di Bandung, ya kan mereka kontak aku. Kalau misalnya sama si Koko, aku dijodohin karena si Ko Jordan tahu aku lagi mencari jodoh gitu loh. Berarti pas nikah berhenti kerja kah? Ah, ketemu si Koko aja gue bisa berhenti kerja. Nggak punya IG dia, nggak main IG. Jujur nggak sabar Cece Koko tinggal bareng. Yes, nggak kerja lagi dong. Aku juga nggak perlu kerja banget sih guys. Aku masih punya duit kok. Jangan publish Cece, nanti spill dikit-dikit aja. Iya benar. Terus gimana rumah aku? Rumah aku nanti aku sewain. Nggak salah juga netizen khawatir. Aku nggak bilang kalian nggak boleh khawatir tentang aku. Cuman it's okay guys. Let me do this gitu. Jadi belum apa-apa aja kalian udah riuh gitu loh. Falling in love, males kerja, iya kak, iya. Kalian nggak usah ngomongin tentang itunya juga, apa yang di dalam kamar, nggak usah, it's not your business.
Semua udah Tuhan tahu ya, Carry. Iya. Jangan ditunjukin center dilakorin. Dia udah mereka berantem sih guys. Mereka berantem. Tapi luar biasa ya, itu semua berujung ke Fitri. Jadinya takdir Yoke jadi rival Fitri. Emang. Pakai ada apa? Adat apa? Kayaknya adat Chinese deh. Karena kan kita dodonya Chinese. Saya ganti rambut warna marun. Kalau marun tuh gampang apa? Gampang luntur. Udah ini warna natural aku udah paling bagus ini. Rambut aku kan emang coklat guys. Tuh lihat tuh, akar-akarnya emang coklat. Terus dikasih highlight gini biar nggak terlalu monoton. Udahlah. Nggak jualan lagi. Ngapain? Awal-awalnya juga gue nggak jualan kan, gitu loh. Cuman penasaran aja, nggak jadi profesi juga. Fitri sama Natasha berantem enggak. Tapi lucu ya, kita tegur gitu kan Natasha gitu. Jangan begini. Kekeh gitu guys ya. Udah udah ditegur gitu kan. Dia tuh udah di sama suaminya udah di macam-macamin guys. Udahlah, gue juga nggak mau cerita tentang Natasha kan, cuman gitu. Kayaknya si Fitri ini sama si Natasha itu hidup sampai mati gitu. Nggak lihat contoh-contohnya gitu kan. Fitri temenan sama Nikita, Fitri sama ibu kandung, Fitri sama apa suami pertamanya masih ngeyel gitu loh. Diceritain masih ngeyel. Ya udahlah, nikmatin aja lah derita lo. Orang sama adiknya aja, si Kak Uzi itu tuh teman baiknya Fitri itu dulu siapa? Kak Uzi. Koko menerima Yoke nggak sengan semua masa lalu kakak? Enggak. Guys, sebelum aku ketemu Koko aja kan aku punya mantan suami, punya apa? Dia udah tahu semua. Whatever I say, sebelum kenalan juga si Ko Jordan udah ngasih tahu apa-apa semuanya. Si Fitri yang main cinta, yeah. Udahlah guys, aku jadi males nge-live-nya. Nggak semangat gitu. Oke, cuman saya hai doang lah. Nggak ada pembahasan apa-apa juga, oke? Tidak pakai baju hangat, tidak dingin kah? Jadi rumusnya Madam plus Koko, Yoke plus Fitri, terus Mami, Rita plus Kak Uzi. Ya, begitulah. Seru banget. Enggak, aku kayak yang just wait guys. Aku tuh nggak pernah bohong sama kalian. Nggak pernah bohong, nggak pernah halu-halu. Apa yang aku sharing itu seadanya. Aku lebih kayak apa? Kayak ya udah tunggu guys. Just wait, oke? Okay? Oke, just wait. Wait and see. Maulah pergi. Coba kita telepon dulu ke Jordan ya. Joget-joget masih terlalu pagi. Lagi di jalan kali dia. Si bangun pagi habis saat teduh ya? Iya, tadi baru doa. Kamis jadi ketemuan enggak jadi ketemuan. Papanya sakit. Papanya si Koko sakit. Sampai meninggal guys, kasihan. Tapi ya mungkin udah lama sakit juga sih. Bapaknya sih. Kayak aku sedih.
Ntar resepsi nikahnya di Nere. Suka hidup yang kemarin-kemarin semangat bekerja keras, suka lihat pas kerja. Ya sekarang lagi menikmati hidup, gimana dong say? Lagi menikmati jatuh cinta sih. Udah jangan kejebak sama pembuktian ke netizen C, oke. Tapi si Koko juga nggak apa-apa tuh katanya. Oke dia bilang gue nggak main sosial media juga, dia bilang gitu, nggak ngaruh juga karena yang awalnya yang nge-spill bukan gue, si tante yang nge-up foto gue, jadi otomatis pas sosialita tahu. Ngopi Ci, aku nggak ngopi. Yoko pernah patah hati nggak? Not really. Kalau misalnya pernah patah hati. Umur 19 tahun sama si Kendrick. Itu patah hati itu nggak bisa move on 2 tahun, guys. Jadi ke Dubai enggak lah. Tapi kalau misalnya si Koko sibuk, ya udah gue ke Dubai aja lah. Tapi ke Dubai ngapain gue? Sendirian. Enggak sih, si Koko serius, cuman kan ya dia masih di Vietnam. Makanya kemarin tadi gue mau ke Vietnam. Tapi kalau ke Vietnam jadinya lucu sih, baru kenal langsung ke ke rumah duka gitu kan, sedih sih jadinya kan. Tadinya gue mau pay respect gitu, pai sebelum papahnya ditutup peti gitu kan. Cuma dia bilang janganlah, banyak orang, dia bilang gitu, ntar kamu di sini dicuekin segala macam gitu kan. Tadinya aku mau ke Indonesia karena ada Ko Jordan sama mamahnya. Mamanya Ko Jordan sama si tante itu temenan. Jadi aku seenggaknya bisa ada yang nemenin aku kalau di Surabaya. Kalau di Vietnam kan aku nggak kenal siapa-siapa. Kak pernah berponi nggak rambutnya? Jelek lepek. Ya nggak sih kalau berponi. Vietnamnya di mana? Suamiku orang Cina Vietnam. Ho Chi Minh. Udah chatan sama madam belum? Natasha kemarin marah-marah ya, iya kan? Secara nggak langsung ngapain coba Natasha marah-marah? Why Natasha? Why? Kenapa marah-marah Natasha? Kenapa Natasha? What did I do Natasha? Kalau ke Surabaya ketemu Kak, kayaknya nggak ke Surabaya juga. Oh, makan vitamin dulu, lupa. Ada Kak Jena. Hai, Jena Cho. Yang meninggal papahnya Koko ya. Cici nggak jawab apa yang mau dijawab. Vitamin apa? Multivitamin plus buat rambut, kuku, dan kulit. Nggak tahu harganya berapa. Belum juga dilamar M. Turut berduka ya. Meninggalnya mah udah itu sih, udah hari apa ya? Hari Minggu gitu. Sekarang udah berapa hari kan? Hari Minggu atau hari Sabtu lah. Kok Madam nggak ikut ke? Madam di Vietnam. Madam di Vietnam.
Kalau ke Surabaya mampir ke rumah aku ya di Surabaya. Aduh, calon papa mertua. Kakak tahu rencana, aduh nggak usah bilang tahun baru lah. Besok aja gue nggak tahu rencananya gimana. Gue kayak gengsi gitu loh guys kan ya. Gue udah ke LA 3 kali kan, nggak ketemu. Terus ntar kalau dia ke LA lagi kayak yang harus dari mulut dia gitu apa. Tapi kalau nggak gitu, kalau kalau dari mulut dia lama. Soalnya dia apa? Tapi udah bilang sayang-sayangan sih. Beli wig poni aja sih. Lah udah nggak usah pakai pona poni. Tarangku juga cuma 3 jari kok, 4 jari lah ya. Ini tangan apa? Hormon. Madam udah klop sama Cece apa masih jaga jarak soalnya kan belum bersuami harus bisa dapatin hati mertua. Iya. Madam mungkin ini insight-nya ya. Mungkin dia apa happy senang sama aku karena aku kan barbar gitu kan dan si madam juga barbar. Terus jadi dia bilang kita jadi orang itu harus punya harga diri katanya gitu. Kalau misalnya kita benar lanjut. Karena kalau misalnya kita diem waktu kita benar, berarti kamu nggak ada prinsip hidup. Makanya sama si madam dibarbar terus si Fitri. Dan makanya mereka nggak ngelarang aku itu apa speak up. Pona poni, ribut. Mending kalau kayak janjian ketemu gimana. Fitri itu rupanya mafia kelas kakap, hati-hati. Ya dah. Marganya Koko apa mas aku harus tahu kali, kasih tahu kalian. Marganya ada gila-gilanya. Hidup madam di tangan Coco. Secara tidak langsung hidup madam di tangan Coco. Maksudnya aku hidup. Nggak penting, ngapain ngomongin dia. Madam si Koko baik yang mau terima larang anaknya suka sama gue gimana? Berarti minggu ini balik ke perawatan lagi Ci. Iya nanti hari Minggu aku di LA aja lah. Kalau misalnya dia udah bilang aku beliin tiket gitu udah. Kan kemarin gue inisiatif sendiri. Karena aku orangnya gitu ya guys. Kalau misalnya lagi apa, udahlah gue duluan gitu. Padahal nggak diajak, nggak diapa. Dia nggak suruh gue ke LA juga. Gue cuman standby aja kalau misalnya papahnya ada apa-apa aku standby gitu. Karena mamahnya bilang apa, Yoko kesini aja nanti kita temenin tante sendirian juga. Emergency dia pulang langsung ke Singapura. Fiturnya cuma pakai orang. Iya. Madam tinggal di mana di LA? Iya kalau orang musuhi ibunya pasti orang jahat ya Ce. Iyalah ibu kandung sendiri aja dimusuhi ya kan. Dia si Fitri berkomentar apa? Berkomentar ini mana sih yang di Instagram? Marah. Kok Fitri marah sih di apa ditegur tentang ibunya? Ya, ngapain Fitri ngomong gini gerak? Gak ada yang dibuang, kalian saja manusia sampah yang menciptakan suasana seperti itu. Apa kata kalian saja, apapun perbuatan dan ulah kalian tidak akan pengaruh sedikit pun kepada kehidupan saya. Kalian ibarat syaitan yang selalu menggoda iman kehidupan manusia baik. Untuk saya atau semua netizen yang membaca bahwa syaitan kehidupan dunia maya itu nyata adanya. Oh wow. Syaitan katanya guys, syaitan. Setan apa? Karena ini komen pertamanya ini nih. Kan Kak dapat salam dari Yoke suruh bayar yang 58 miliar. Dikit amat, kalau fitnah jangan tanggung, dosanya sama. Selamat Anda beruntung dijawab sekalian nanya masalah. Siapa yang nanya? Dibilang dapat salam, jawabnya nanya. Nggak nyambung deh Fitri kan. Kak dapat salam dari Kak Yoke, suruh bayar katanya kan. Dikit amat, kalau fitnah jangan tanggung, dosanya sama. Selamat Anda beruntung dijawab sekalipun nanya masalah sampah. Ini bukan pertanyaan Fitri. Ini komentar.
Terus si Emma bilang, hai perempuan jahanam, kalau fitnah buang ibu sendiri dosa nggak? Tuh kan. Ya nggak? Harusnya kalau misalnya si Fitri apa nggak suka, dia bisa bilang, oh apa komentarnya yang elegan gitu kan ya. Utang sama utangnya di mana ya? Siapa? MUU-nya apa? Coba buktiin gitu kan? Berkelas dong, ya kan? Berkelas dong ngomongnya. Saya punya hutang sama siapa? Coba bukti. Coba yang punya hutang itu dong kasih kasih itunya apa MOU-nya atau apa gitu kan atau perjanjiannya nanti saya bayar ya kan? Gak usah bilang 58 miliar kecil banget gitu kan ya. Ya kan? Terus ditanya apa ngebuang ibu dosa nggak? Ngejawabnya malah kok begitu? Kok marah-marah? Kok Fitri dibilang ngebuang ibu kan bener gitu kan? Kamu nggak perhatiin Mami Rita, ya kan? Kok marah? Diingetin gitu loh. Coba Fitri kenapa sih terang-tenang ngomong jelekin tentang ini? Karena dia udah terbiasa guys, ya. Oh terus ada video yang apa di itu sama Nikita Mirzani. Itu mana sih Fitri nih kita? Ini kalian lucu banget sih ini sih. Dia diwawancara terus kabur. Sekarang kalau misalnya di Google Fitri Sahuteru, gua semua yang keluarnya. Nih, guys, kalian nonton ya mukanya dia ya. Undangan Dia ke undangan. Kami melihatnya dari mana sih Om? Datang ke kan itu kesalahan kita melihatnya dari mana? Kinclong amat. Biar Ditanya tentang Nikita nih. mau kalian ngejar saya sampai manapun saya dapat atau sekarang Loli ini juga lagi sedang ada konflik mereka sama dia ini ya dari awal ada kejadian ini saya tidak ingin berkomentar mau kalian ngejar saya sampai manapun saya tidak ingin berkomentar. Semua orang tua punya cara mendidik anaknya. Jadi menurut saya tidak elok juga kalau kita semua ikut berkomentar, ikut manas-manasin. Harus diingat ini adalah urusan ibu dan anak. Biarkanlah ini menjadi urusan mereka. Lihat dia kabur bentar lagi guys. Kalian mau bertanya, nggak akan ada jawaban dari saya. Saya tidak ikut campur urusan ibu dan anak. Ya. Tapi bukan kakak pribadi dengan tadi kita sebenarnya kan sempat di-unfollow juga kak. di unfollow nggak? Coba kita rewind guys, rewind. Mau kalian ngejar saya sampai anak campur urusan ibu dan anak ya. Tapi bukan kakak pribadi dengan tadi kita sebenarnya kan sempat di-unfollow juga kak. Kabur nggak tuh? Kabur nggak tuh? Ditanya gitu kan harusnya bilang kalau gua nih ditanya kok Kak Fitri di unfollow sama Nikita. Kalau gua nih jadi Fitri ya. Ya namanya itu pertemanan. Mungkin sekarang kita lagi dua-duanya lagi panas atau lagi berselisih paham. Ya udahlah. Namanya kita manusiawi ya gitu kan. Ya nggak sih? Kenapa kabur? udah disorot-sorot itu kan kamera lampu-lampu udah siap-siap dia wawancara kok kabur gitu kan ya nggak. Wartawannya juga udah antepin aja lah, iyalah ngapain artis juga bukan gitu kan. dari situ kalian bisa lihat ya attitude-nya orang ya. Ditanya baik-baik, jawabnya baik-baik juga gitu loh. Jangan dia udah kesel banget itu. Soalnya
Itu lagi waktu-waktunya gua nge-up si Fitri berantem sama Nikita kan, makanya si siapa si wartawan ini mereka nanya pertanyaan itu. FS takut dibuka aibnya sama NM. Mereka itu udah mau buka-bukaan. Nikita itu udah siap. Kalau misalnya nanti ada laporan tentang Fitri, tentang apapun, Nikita udah ready. Lebih berani NM ya, kayak kalau NM kan emang artis kan. Iya, Naira pakai jalur beasiswa ya kuliahnya, bukan jalur mandiri, berarti memang bukan orang tajir amat. Yang bayarin juga bapaknya. Yang bayarin si Naira ke Kanada bukan mamahnya, bapaknya. Itu udah dikasih tahu sama si Chelsea. Jadi si Naira bilang, orang yang bayar papaku kok, bukan mama. Bukan bukan tante bukan mama Fitri. Yang bayarin Naira aja bukan bukan Fitri. Papahnya Arafah. Ya papahnya bukan papahnya sih. Skuter Sai, seperti kurang terkenal. Sekarang mamanya Fitri ikut sama siapa? Ikut Kapuji. Dari kemarin-kemarin juga emang, guys, dari zaman dulu juga emang Mami Rita tuh emang sama Kapuji. Cuman di otak-atik sama si Fitri aja biar Mami Rita nggak deket sama Kapuji, dijauhin. Jadi seolah-olah jadi Mami Rita tuh nggak boleh datang ke rumahnya dia, makanya dititipin ke adiknya dia satu lagi namanya Henny, dibawa ke kampung. Karena tadinya si Kapuji itu sama Mami Rita itu dekat BSD. Jadi Mami Rita kalau misalnya mau ke rumah si Fitri itu tinggal naik Gojek gitu. Papanya Naira kawin lagi nggak? Lagi pacaran sama orang. Nggak nikah lagi, belum nikah lagi. Awalnya kenapa dia durhaka sama Fitri C? Maksudnya kenapa Fitri jadi durhaka? Dendam kusumat. Dendam di dalam hatinya bahwa dia itu jauh sama Mami Rita. Tapi kalau misalnya dibilang jauh orang kakak pertamanya yang satu kandung ya, almarhum Denny sama adik kandungnya Henny dekat sama Mami Rita. Kenapa? Kok kapan minta maaf Arisa? Ya namanya manusia ya guys. Bilang tobat nanti salah lagi. Sebenarnya bukannya barbar juga sih, cuman ngasih tahu aja. Ya kan, emang konten aku ngomongin tentang orang yang ngejahatin aku kan. Cuma menjelaskan secara nggak langsung ini ada pelajaran buat kalian orang-orang biar tidak menjadi anak durhaka, itu aja sih. Nggak jadi anak durhaka ya, nggak jadi pelakor, nggak jadi lonte juga gitu kan. Terus nggak jadi penipu juga gitu kan, gitu loh. Ya kalau misalnya kalian ngambil positifnya oke, kalau nggak itu juga nggak apa-apa. Pas dia ngelontong aja dianterin ke OTI ya, benar. Tapi harga rumah barunya Fitri mewah ya, Cok. Itu juga belum tentu tanahnya dia, bisa siapa tahu tanahnya Madam. Dia kan cuma kontraktor aja, guys. Dia kan udah mengaku-ngaku Naira Resident punya dia. Ternyata kan punya Putra Sugama. Dia cuma penanam saham berapa persen gitu kan. Koko berapa lama di Saigon? Nggak tahu. Katanya sampai hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi kecuali mamahnya suruh si Koko ke Jakarta. Berarti dulu FS Ani-Ani Lampung ya, orang lihat, kalau orang tahu. Aku nggak kenal JJ. Madam itu siapa, Cek? Adalah mamanya si Koko. Bisnis kosmetik sama salonnya piyamanya gimana? Emang laku? Emang salonnya laku? Kan enggak juga, sayang. Gitu loh.
Kapan rencana ketemuan sama si Koko? Ya kalau misalnya dia udah itu. Tapi bibir di filler. Bukan di filler sayang. Apa di outline, di tato. Kok pasti Kokonya banyak follower karena namanya di tag. Bukan, si Jordan mah bukan pacar aku. Si Jordan mah teman aku yang ngejodohin aku sama si Koko. Si Jordan bukan pacar aku. Si Jordan mah apa temen. Uy, ketinggalan rugi deh. Nggak ada yang aku bahas juga sih. Terus Beauty Head itu punya dia ada pernah apa yang nanam sahamnya juga. Aku charger. Udahlah kalau ditanyain madam siapa nggak perlu jelasin. Masih aja bilang sampah ya sih. Masa sih? Cerita awal kenalan sama Koko dong. Ini si Ko Jordan. Si Ko Jordan ini dia nge-DM aku, dia bilang kenalan yuk segala macem yuk, gue bilang gitu. Kita ngobrol panjang, dia bilang, oh kau di LA, nanti kita ketemuan di LA ya. Dia juga tinggal di LA. Tapi dia ke Indo dulu. Jadi dia bilang, aku punya teman, Yok, katanya. Kau kayaknya suka deh, dia juga suka sama dirimu kayaknya. Aku udah kasih si foto lu katanya yang apa yang cantik, dia bilang. Dia tahu semuanya, semua tentang aku dia tahu. Dia tipe lu katanya. Oke. Kayaknya juga dia apa lu tipenya dia gitu kan. Oke, gue bilang gitu. Mau nggak fotonya? Kata nggak usah lah kok. Kalau misalnya dia cakep sama baik, aku mah udah terima gitu kan. Apalagi dijodohin gitu kan. Ya tunggu ya, gue lagi di Indo ya. Tuh, gue yang nggak sabaran. Gue bilang ya udahlah kok, cepetlah kasih itu. Jadi gue yang itu apa? Gue yang ngebet gitu kan. Tunggulah dia itu. Kenapa ya? Kok naik ke Instagram dong. Kita ngobrol dong. Ada 600 orang nih yang mau kenal lah. Ya nggak nggak usah pakai muka, pakai emblem aja. Dia pengen tebarkan lah pesonamu itu, ya kan? Nanti aja lah. Iya sih. Jadi ntar sore kejadian ketemu sama si tante. Apa? Nanti sorean ketemu kan? Jadi Ada mau cerita soal itu yang si ya wes. Udah nggak sabar, cepet lah kok, cepet lah. Informasi A1 ini loh. tadi ketemu di Puri terus nggak lama sih cuma dia bilang dia mau balik aku sama mau kasih itu juga. Tapi kan di sana udah malam. Tadi yang pas dari Polda kan aku kan mampir ke tempat pokok tadi kan ngambil barang itu. Ada apa sih kerupuk-kerupuk itu kan masih belum diangkir. Iya. Yaudah ketemu di Puri aja lah. Aku mau ketemu sama si itu soalnya ada orang Facebook juga. Oh ya udah. Ternyata dia juga kenal sama si itu si Ci itu. Masa? Oh, begosip enak tuh. Iya terus ketemu di Starbucks tadi kan. Dia kenal sama si Ci ini. Ya, enggak jangan. Iya. Iya. Ketemu. Si tante suruh itu dulu lah, nge-add aku dulu lah.
Ah. Masa masa orang yang ngomonginnya nggak nge-add gue? Hmm. Nah. Eh, ya udah WA gue aja. Kan dia pasti kepo tentang gue kan. Langsung aja. Gue yang gregetan gitu loh. Karena kan yang bersangkutan gue kan. Masa menggibah aja harus pakai perantara gitu kan. Menggibahnya langsung aja gitu, langsung gue. Nah, nah. Eh. Enggak, salah. Ko Jordan dulu yang nge-tag gua, yang apa? Yang bukan kuntilanak, apa sih? Susana kan? Kau dulu yang nge-tag aku ya. Sorry to say ya. Aku nggak tag kau duluan. Kau yang nge-tag aku duluan. Jadi itu salahmu. Terus eh. Hmm. Hmm. Ya. Aha. 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 Dong, itu siapa yang Aku speak ngasih kok ininya ya aku speak. ke Tadi kan aku nggak speakerin, kok speakerin aja lah ya nanti. Jadi ngomongnya hati-hati aja lah ya. oh iya iya Terus? iya. Nah, terus udah ya kalau mau nggak apa-apa di speaker aja biar si Fitro dengar. Ah. Terus dia bilang juga kan apa namanya itu yang nyebarin siapa gitu kan. Aha. Nah, si ini juga lempar batu semita takut juga kan dia, bukan takut sih, lebih kayak Males lah. mungkin Males nanti lah si berantem. tante. Iya, nanti si tante aja yang apa yang ngurus gitu loh. Aha. Sampai benar-benar apa sih namanya sampai selesai urusannya gitu kan. Si Karena Madam, kita maksudnya si Madam. cuman tahu dari grupnya itu sama di mereka teleponan itu sama mereka ngechat di situ. Nah, terus aku bilang, ya aku kan nggak dari grup itu. Nanti kalau apa aku pakai akun yang lain ada sih dari forex sih, dan itu kan pakai nama gue yang satunya lagi gitu kan. Ya. Nanti masukin aja gue di situ sebagai mungkin sebagai apa gitu kan, klien kayak atau mungkin salah satu investor gitu kan. Ya nggak ketahuan kan, ya tulis aja situ investor apa, bawa perusahaan kita aja lah di US kan gitu kan. Nah terus dia bilang boleh deh nanti gue masukin, nanti kamu lihat aja sendiri gitu kan, karena dia boleh curiga nih kayaknya gue yang nyebarin ini ke Yuka. Ke Yuka tiba-tiba nge-tag si Natada Koko kemarin katanya. Terus nge-tag si ini juga si itu juga siapa seorang lagi itu juga Karena katanya. karena kan, pembahasan mereka internal kan, nggak apa walaupun ya, walaupun saya banyak bilang, sebutin aja nama gua. Saya bilang kalau dia merasa apa, sebutin aja nama gua, nama asli gua aja, saya bilang sesuai dengan KTP gua gitu, bilang gitu kan. Ngapain takut, saya bilang gitu kan. Lagian kan kalau tiba-tiba dia mau cari masalah ya udah berhadapan sama si tante aja lah. Karena gua juga dapat itu kan dari si tante juga, dia telepon aku waktu itu. Ya udah. Terus siapa yang salah? Tantanya nyuruh nyari tahu kata gimana itu, ya masalah perumahan yang di Pikit juga kan katanya juga ada masuk. Cuma aku bilang aku nggak mau nyenggol itu karena pertama aku belum tahu pasti ya soal apartemen yang di sana ya, yang di Pik 2 itu, yang apa namanya Tokyo sama Riverside, Riverside sama Tokyo kalau nggak salah itu. Kayak gitu. Terus aku bilang ya biarlah nanti kalau orangnya udah ke Jakarta kan lebih enak ya, karena aku bilang Tan, aku belum mau balik kan, jadi aku masih di Jakarta, aku bilang gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, gue jadi tante aja di Jakarta gitu kan. Nah kalau Yuka tiba-tiba balik ke mau ke Indo, kasih aja tiket biar itu ke Indo gitu kan. Aku udah apa namanya udah chat di Skype kok ke tante. jadi Madam maunya oke, gimana? gampang. Jadi Madam maunya gimana? Aku pulang atau enggak?
nanti diinfoin, pokoknya dia bilang kalau dia udah selesai pemakaman ini kan besok pemakaman Ya, siang. ya mending gue Kalau gue mending ke Jakarta duluan, gue pasti jet lag dulu lah, gila lu. Nggak tahu, pokoknya dia bilang dia mau nginep di, nanti gue bilang rumah hotelnya itu ada di Jakarta, dia ada pesan hotelnya. Ya kalau Yang misalnya dia mau nginep suruh, di daerah Kuningan sana. kalau Di misalnya dia Raffles. mau gua suruh ke Jakarta sama si Koko kan, sama pacarku. Ini udah pacaran ya aku sama si Koko kan. Udah lihat kan Koko Iya. kan. Ya coba ceritain dulu yang kenalin aku sama si Koko tuh sama pacarku siapa sih? Yang kenalin tuh aku, karena pertama dia kan waktu itu kan sempat nyari pacar, tapi ya pacarnya kan kayak Nggak usah terlalu detail lah, nggak usah terlalu apa detail itu namanya, lah. ya dia agak Cino gitulah, Iya. Cina Indo, Iya. dan nyari yang benar-benar yang sesuai tipenya dia lah. Iya. Ya aku kan bukan yang nggak sengaja ya. Waktu itu kan aku lihat Yu kan udah live waktu itu, nah aku bilang kayaknya cocok nih gitu loh. Aku kasih foto Yu kan ke dia bilang ya bolehlah kenalin aja nanti gitu kan. Tapi kalau apa kan aku orang diskret pertama karena aku punya perusahaan gede, takutnya nanti nyebar kemana, kecuali kalau udah married atau udah engagement ya. Dan gue kenalin ke keluarga besar juga di di LA. Nah, kalau udah selesai, terus nanti dari Beverly Hills juga mereka udah setuju, nah baru. Iya kan tadinya gue suruh nunggu Koko balik ke LA kan, biar nanti ketemuannya bertiga kan, ya kan? Guanya aja yang Iya. ngebet. Nah, terus begini kan, udah nanti gue kirim tiket aja. Yang usah lah, saya bilang gue juga ada miles gue kan bisa gini kan, ada miles gue bisa gue tuker, saya bilang. Aha. Saya ngelas bilang gitu kan, bilang kalau memang si Carrie mau ke Indonesia, it's okay, no problem. Terus nanti kalau memang mau ke Indo, mau ngurus itu semua ya nggak apa-apa, nanti aku kasih itu aja nanti pesawat buat ke Indo nanti biar nanti balik dari Indonesia terus ke LA. ke LA nanti bareng sama Mami juga katanya. Tapi terserah si Carrie mau balik ke LA atau dia mau ke San Francisco gitu loh. Aku sih mau aja, nggak masalah. Cuman yang pasti gitu loh kok, karena kan gue harus play. Aku ngekat mereka gini. Saya bilang si Carrie kerja pertama, dia kerja di airport dan dia kan ada mungkin schedule. Karena aku pernah lihat dia itu ada schedule yang harus dihabiskan gitu kan, dan jadwal kerjanya itu. Nah kalau memang dia bisa ini ya tanya ke orang bersangkutan ya bisa apa enggak. Cuman kita juga nggak bisa maksain gitu kan kalau dia bisa apa enggaknya gitu. Kayak gitu. Ya nggak, Koko jangan ngomong gitu juga kan. Aku emang bisa take off juga. Ntar dia jadi kepikiran gua nggak kerja. Kan gua bisa cuti lagi. Aku cuman bilang sih, maksudnya aku nggak mau ini juga sih. Aku soalnya nyari kerja di US kan lumayan juga sih, apalagi di bagian yang kamu ini juga ya. Jadi kayak jangan dulu gegabah untuk berhenti bekerja gitu kan. Nah, nanti meskipun kenalan gue atau teman gue ya atau sahabat gue ya, tapi gue mau bener-bener lu udah dilamar, udah nikah, nah lepas semuanya. Kalau udah ya, nah kalau belum jangan dulu, itu aja gue bilang malu. Karena jangan sampai. Tapi kan kok kita kan nggak bisa ngebaca pikiran orang kan. Jadi aku nggak ngebela si Sono, nggak bela Pio. Jadi di sini aku cuman jangan sampai nanti kamu nyesel nanti gitu. Itu aja sih. Yang penting nanti kalau selesai pemakaman ini ketemu sama dia, kan dia bilang kan dia mau lebih serius lagi untuk ke depan gitu loh. Nanti kalau udah serius, nah baru kayak gitu. Ya ada benar-benar juga sih, maksudnya kayak harus harus pintar-pintar juga, jangan sampai nanti gimana gitu. Karena belum ketemu juga kan. Nanti kalau ketemu terus nanti kalau udah ngobrol, nah baru. Iya sih. Tuh. Ya kan Kamu mengikhlaskan pekerjaan emang kamu aku itu, sih, aku yang terlalu cepat harus sih. yakin. That's right. Iya kan aku bilang kan, jangan terlalu diambil ini ya, harus benar-benar ini aja lah, kayak tunggu waktu yang pas buat kalian berdua gitu loh. Kira-kira gimana? Dan ada pembicaraan yang benar-benar serius. Nah, gue baru bisa mengatakan ya udah terserah kamu mau lanjut, kamu punya pekerjaan atau bagaimana gitu. Kalau belum ya
jangan dulu lah, harus Aduh. pastiin dulu. Aduh kok cuman Wajar. 20 dolar per jam, gue masih ada tabungan buat kehidupan aku beberapa bulan. Is okay, I still got this. Kalau misalnya aku nanti ke Indonesia ketemu I know, sama aku tahu Ya. you have a lot of money, tapi kan tetap aja nggak elat lah, apa tapi ada lah. namanya, kerja di sana kata bunda aku kan nyari kerja itu susah jadi Mi? mikir dulu gitu. Gua kuli koper. Apa yang harus dipertahanin kok? Kalau misalnya gue jadi pramugari, jadi apa? Mungkin gue pertahanin lah kuli koper. Gue nggak, tete gue aja udah keberatan ngangkat itu. Ntar Tetap tete gue. aja, tapi kan royalty sama dia punya ini kan apa insurance itu kan lumayan saya Oh di sana please, gitu loh. iya ngerti. Pasti Cuman begitu. gue mending ganti jadi misalnya kalau misalnya gue nggak jadi nih sama si Koko ini ya, gue bisa kerja ke yang lain juga, nggak harus kerja di United karena jauh juga dari rumah gue. Jadi it's okay. Kerja nggak kerja, gue punya duit sendiri juga gitu kan. Gue juga nggak Ya, berekspektasi itu. Jadi kalau misalnya si madam Ya, sebenarnya sih si madam pengen gue ke Jakarta, gue langsung bener deh. Gue kemarin udah bilang kalau si madam mau gue ke Jakarta besok, gue nggak bawa cangcut, nggak bawa apa, bawa diri sendiri aja sama paspor, udah cukup itu. Nggak usah bawa makanya- apa-apa lagi. Makanya aku bilang sama tante kan, tante aku nggak mau ikut campur urusan si Carrie kan, dia kan tau Carrie kan, Ya, si Carrie itu sama si ini gitu kan. ya, Nah terus dia bilang apa namanya ya ada betulnya juga, cuman kayaknya si itu udah pengen mau tunangan gitu, mau married mungkin atau apa. Saya bilang ya aku nggak bisa maksa, terserah kalau memang Koko mau ya udah gitu kan. Cuman aku cuma nggak mau sebagaimanapun kan si Yoga juga teman gua dong sekarang gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kalau ada apa-apa terus nanti ya gue dipersalahkan karena kan pertama gue yang kenalin gitu kan. benar. Nah, terus harus benar-benar yakin dua-duanya gitu loh. Si Yokonya si Carrie-nya yakin sama keputusannya dia dan Si si Koko Koko juga yakin, ya udah. Iya, gue oke aja sih jadi gitu loh. Maksud gue begitu. Nah, aku harus tanya, terus keluarga dari apa namanya di Indo bagaimana? Ya, mereka udah tahu. Jadi keluarga kita sini kan bukan kayak di sini, kita lebih ke inilah. Maksudnya udah beda pemikiran lah sama orang Indo. Jadi nggak usah di inilah gitu kan. Jadi apa namanya dia udah putusannya seperti itu ya kita ikutin aja gitu. Ya. Gitu. Karena pernah jodohin juga waktu itu, tapi ya Jadi dia ya. mau, ya udah. Nggak usah Sekarang ikutin maunya dia aja kayak gimana. Benar. Ya gitu. Cuman pesan dari itu si mamanya itu yang penting tidak terjadi seperti apa yang terjadi di LA, Los Angeles, you know. Ya. What I mean. That's for sure. No, Nah, I don't do that anyway. Yes. Nah, terus aku bilang ya, setiap orang punya masa lalu ya. Masa lalu mungkin gue juga punya masa lalu yang ya mungkin si Koko juga tahu ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti masa lalu itu jadi suatu hal yang kayak jadi apa sih namanya kayak senjata buat orang lain gitu loh. Nanti Ya. kamu ada apa tiba-tiba jabatan kamu naik atau mungkin kamu di posisi mungkin jadi sebagai apa di situ mungkin. Betul. Direktur apa gitu kan, karena kamu ada masalah itu pada dulunya nanti dibongkar. Benar. Jangan sampai itu dijaga itu sih. Dari menutup diri. Makanya aku bilang nanti kalau apa aku sih rencana mau yang aku bilang itu ke Yudo mau ngurus itu. Yang kita udah mengurus nanti. Ya, yang penting ketemu dulu lah kok, jangan kesana kesini dulu kan. One thing first, meet. Iya. Mau ketemu mamahnya, mau ketemu si Koko, terserah, is okay. Terserah pokoknya gini. Kamu mau ketemu sama Koko duluan terserah. Mau ketemu sama Mama juga lebih baik lagi. Ya. Karena apa? Saya yang menentukan bukan siapa-siapa. Karena biasanya orang kayak dari keluarga mereka itu menentukan tuh dari family, dari mamanya dia atau papanya dia. Karena dia tahu sendiri mamanya kayak gitu kan. Ya. Lu udah lihat sendiri kan, udah dengar sendiri ininya mereka keras. Ya Jadi, gue mah, lah kemarin gue ke LA 3 kali ngapain? Kalau misalnya nggak mau ketemu sama si tante, ya kan? Makanya. Tapi kebanyakan kamu kan di itu di ghosting sama di Korea. Di ghosting sama Koko. Aduh. Makanya gue bilang kan, apa namanya, jangan terlalu percaya sama orang apapun, pokoknya diselidiki dulu, cerita dulu kayak gimana gitu. Ya. Kayak kemarin, aku sebenarnya mau komen sih kayak, hati-hati lah di LA itu kayak gimana gitu, karena banyak sih kenalan orang-orang model-model begitu, kayak, oh iya nanti gini, ya gini-gini, tapi ujungnya apa? Zong kan, gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, karena
di LA itu apa sih namanya kriminalnya yang benar-benar itu tuh parah sih. Nggak tahu kalau di San Francisco ya. Kalau di LA itu lumayan sih. Kalau lihat berita-berita di mana ada tiba-tiba ada penembakan di jalan, tiba-tiba di mana kayak aku duduk di Starbucks dulu kan, tiba-tiba senjata boom gitu loh di atas kepala gue sampai kaget kan. Trauma gue duduk di Starbucks waktu Iya. di LA. Karena itu makanya harus hati-hati. Orang bilang Koko scammer banyak. Hey, gue itu udah kalau ngomong sama Ko Jordan itu udah FaceTime, udah 4 jam, 5 jam. Kita udah video call berdua. Gua itu sama Ko Jordan itu lebih sering berhubungan daripada gue sama si Koko, karena si Koko kan lagi ini kan family event kan. Kalau si Ko Jordan ini lagi di Aku kan Indonesia. Aku kan basinya Nana Online. Tuh. jangan bawa-bawa dia, nanti makin itu lagi. Iya. Makanya gue bilang sama mereka gini, aku kan sharing tentang kehidupan aku. Mungkin ini too much sih, jadi biar aja waktu yang membuktikan bahwa ini tuh nyata gitu loh kok. Ngerti gak sih? Bukan cuman kan aku udah sama si Koko udah videoan, udah voice notan, udah chattingan tiap hari. Bukan si Ko Jordan ya, sama ya. Jadi lumayan aneh juga sih, belum ketemu udah pacaran online gitu kan, pacaran online gitu kan, jadinya aneh. Gue juga kaget gitu, tapi ya is okay lah. Aduh. Itulah. Dan ujung-ujungnya sampai berantem banyak ada sih yang nge-DM aku sih, ada 2 orang ya. Kayaknya di grup itu juga sih, dia bilang anaknya madam si ini ya, saya bilang nggak tahu. Jadi aku nggak bilang sih, jadi kayaknya di grup itu juga nyari tahu. Ya kan, Biarin aja lah. yang ngebongkar ini duluan kan si madam kan ngepost foto aku kan, bukan aku. Makanya aku udah bilang sih, apa namanya, aku tanya kan, kenapa sampai mana bongkar? Karena dia mau pamer kayak gini kan. Ini apa namanya, pacarnya si itu, gitu, anak gue yang cowok gitu kan. Terus ya karena di situ grupnya banyak orang Indonesia segala macam, akhirnya kan dia pada komen kan, langsung pada bilang, ini kan si Yoke, sedangkan si madam kan nggak tahu nama kamu Yoke. Iya. Makanya kan carry kan. Nah langsung pada cerita, ini kan si Yoke gini apa semua ya. Karena maksudnya gini kan, nantilah maksudnya ini kan di grup. Kalau mau bahas tentang lu, paling chatting personal ya. Dan di situ mungkin si tante marah gitu kan. Tiba-tiba ada ngebahas ini, sedangkan di grup itu ada orang Malaysia, Singapura, New Zealand, sama dari US juga banyak gitu loh. Situ. Jadi di situ mungkin langsung skat, tante langsung emosi di situ gitu kan. Kayak gitu. Cuma salahnya tante juga, ngapain nge-upload foto kamu di situ yang kamu lagi ngeblur rambut itu pakai Dyson itu. Sebenarnya nggak salah juga sih dia kepo kan, sebelum nanti aku ketemu sama si tante sama si Koko ngebuang-buang waktu, dia mending cari tahu dulu gue siapa ya kan. So it's kinda good also. Iya. Makanya. Terus si apa tadi kan aku kan sempat cerita tadi sama si itu kan si Ci kan di BSD. Terus dia ternyata anak cerita sama Adam itu ini ya apa namanya dulu tuh pernah mau nikah nggak jadi gitu kan, batal karena itu yang gue bilang ke kamu tadi itu nggak jadi. Oh diundang juga dia? Gitu udah tadi. Diundang juga orang itu? Diundang, jadi grup mereka itu pada yang undang semua gitu kan, sama si Nata dan Koko juga waktu itu kan mau diundang juga kalau jadi ya meritnya, cuma kan karena nggak jadi nggak jadi berangkat mereka. Nanti kalau jadi semua di grup mereka itu diundang karena kan mereka kan salah satu investor sama orang yang kerja di situ yang bertanggung jawab di PT-nya mereka, perusahaannya mereka di Indo. Ya gitu. Halo, apa kabar Agung Sedayu? Ya. Coba jelasin kok kenapa kita berhubungannya di Skype bukan WhatsApp. Coba kenapa Skype? Kenapa? Kan orang-orang nanya, kok nggak WA-an, nggak video call-an, kenapa harus pakai Skype? Di Skype karena gini, WhatsApp itu gampang dihack pertama. Itu kan alasan Instagram, WhatsApp, sama Facebook itu Meta. Nah Meta itu beberapa situs dari Meta itu gampang dibobol pertama itu. Nah, kenapa di US kita pakai Skype? Skype itu kan dari Windows, jadi semua itu di backup dan tidak bisa di hack kecuali pinter ya. Memang udah level udah benar-benar canggih banget ya. Dia bisa hack. Nah, makanya orang US itu
ngirim file, ngirim foto, ngirim apapun atau video apapun di Skype itu lebih aman. Dan di Amerika itu rata-rata itu pakai Skype, mau chatting, telepon. Nah makanya cuman orang Indonesia yang pakai WhatsApp yang benar-benar yang kayak membabi buta, apa pakai WhatsApp. Benar. Mau pakai Grab aja apa semua pakai WhatsApp. Nah itu susahnya. Kan Tapi aku pakai WhatsApp dulu kan kena di-hack gara-gara itu, gara-gara Facebook aku dulu itu yang ada hack, benar. banyak hack itu. Tapi ya udahlah. Makanya orang kaya di LA itu hampir nggak pernah pakai WhatsApp, rata-rata itu Skype. Skype sama Viber biasanya mereka pakai. Kan Makanya kita pakai itu, teman-teman trading semua pakai Skype. Kan kok ujung-ujungnya nanti yang ketemu bersama kan aku, Ko Jordan, si Koko, si Tante, kan nanti kita bikin nastar bareng kan. Gitu kan. Nastar banyak kok ini, lu habisin nanti. Makanya ya udahlah, orang mau sekarang ngomong halu kayak apa kayak biar nanti aja waktu yang membuktikan gitu kan. Koko balik ke LA kapan? Minggu depan. Minggu depan nanti mau balik sana. Aku kan nanti kan si Andrew kan juga mau itu kan. Jadi nanti dia juga minta biar barengan nanti bareng dia juga dibilang. Sidangnya kan selesai, sidangnya minggu ini. Oke. Ya udah. Ya puji Tuhan lah. Mudah-mudahan ada kabar baik juga jadi bareng sama dia. Aku mau lihat rumahnya itu yang katanya mau jadi ambil di Beverly Hills itu. Itu kan dibawa rumahnya si siapa sih namanya? Rihanna apa? Siapa sih namanya? Ya udahlah kok. Jangan kegilaan juga kok, nanti disangkanya benar-benar halu. Udah jangan ngomong rumahnya di mana-mana, udah diem dulu. Netizen ngomong pacaran aja udah dibilang halu, apalagi kita dibilang rumahnya di sini di sana. Udah jangan. Aduh. Tetangga nanti kita nggak apa-apa lah. Tetanggaan sama Paris Hilton di Santa Monica kan. Terus BTW rumah kamu nanti kalau ngelirik kamu rumah kamu di apa sewain? Aku udah ada properti management. Jadi kemarin juga kan sebelum sama si Koko. Udah ada, bagus lah. Iya, jadi dia mungkin kayaknya Koko udah ngomong gitu, makanya si sayang ini dia bilang tunggu dulu sayang, dia bilang gitu, jangan diapa-apain. Lu bilang sebelum ketemunya aja gue udah property management, udah mau disewain depannya kan, karena mortgage gue kan 60 juta kok sendirian ya, itu juga berat juga kan bayarnya. Lumayan gede banget gila itu. Iya, 4.400 belum sama listrik segala macam, belum sama pengeluaran gue sehari-hari. 6.000 itu pasti gue udah keluar sebulan. Lumayan sih itu. Ya kerja kuli koper cuma 3.000, ya kan? Makanya aku emang kamu terima job aja yang jadi kayak gua dulu yang berdiri di perempatan itu. Yang muter-muterin itu enggak lah. Lumayan tuh per jam bayarnya. Aduh kok aku nggak harus gitu juga. Makanya aku masih bisa kan, masih sanggup kalau misalnya bayar gini kan. Ujung-ujungnya ntar kalau misalnya nggak ada yang nyewa juga aku masih ada saving, jadi oke. Iya, yang penting ada saving. Kalau kamu ada saving aman sih. Aman, makanya gue nggak deg-degan, nggak kerja, cuman nggak gimana mau kerja orang nggak bisa fokus itu kan. Si Koko kapan mau balas chatan aku. Jadi ya udah hari ini aku janji aku kerja deh nanti jam 5. Biar nggak stres juga, soalnya aku nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman bersih-bersih doang, jadinya kepikiran. Masuk jam berapa ini? Di sana jam berapa sih? Jam 5 ya? Jam 6 pagi. Aku kerjanya jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Oh, selama lah. Iya, cuma kan kemarin harusnya aku kerjanya 16 jam segala macam, cuman gue takut kecapean, ntar gue capek sakit, ntar gue nggak menikmati hidup gue ya kan. Ya udahlah, mending gue hilang $200. Makanya aku bilang lu tuh kurang istirahat, kamu dibawa tidur aja. Itu muka kamu tuh nggak fresh tau. dibawa istirahat, kamu tuh harus tidur cukup loh. Kalau nggak kamu ngedrop, kamu nggak ngerasa sekarang. Nanti kalau kamu udah di atas umurku ya, udah bisa berasa itu kamu kayak gimana, capeknya luar biasa. Ya gimana lagi jatuh cinta, dia telepon pun gue pasti harus jawab, ya kan? Ya gimana dirimu kalau sekali telepon 2 jam, 3 jam, 4 jam, gimana mau tidur? Perbedaan jam juga. Gimana? Ya kan tunggu aja kan, weekend juga, Sabtu kan udah balik juga, nggak usah. Gimana mau tidur orang ini, gosipnya terlalu geger ya kan? Dunia sosialita lagi huru-hara, gimana mau tidur? Gimana mau tidur 58 miliar sama ratusan miliar lagi dibahas? Jiwa-jiwa gosip kan kayak yang melonta-lonta.
Iya. Tante cuma apa namanya enggak Bu. Saya tidak ada niat jelek sedikit pun. Saya memang benar-benar ingin gabung di perusahaan ibu, nggak ada maksud apa-apa. Jadi ya begitulah Bu. Mungkin di luar sana orang banyak menjadikan saya di sosial media. Ada mungkin mungkin nanti bakalan jadi anak menantu ibu juga gitu kan. Aku tidak salah apa-apa, tiba-tiba aku diserang. Dan dulu juga kan saya punya adik angkat juga, tiba-tiba aku diomongin juga. Jadi tidak apa sih nama dia bilang itu sama Madam? tante itu. Terus iya sama madam. Oh ya, netizen tahu madam ya, bukan tante. Taunya madam, kalau tante dia bingung. Soalnya kan Natasha sama Amel manggil si tante madam kan. Cuma si Fitri Madam, aja ya. iya. Cuma si Fitri aja yang manggil si Fitri. madam itu apa tante. Namanya Fitroy. Pengen Fitroy. Ya si Fitro. Toh Iya, kita Fitro. ya udah. Jadi begitu ya guys. Aduh. Perkenalkan ini namanya Ko Jordan. Ini bukan pacar. Aku gini, oh si Yoko masih lagi tiduran kayak gua pas ada bakso lewat kan yang di itu yang di gerobak-gerobak gitu beli bakso ke bawah. Lumayan tadi. Kalau udah makan tadi, udah makan di itu di Puri tadi. Ya udahlah kau ketemu sama si Cici itulah cepet lah. Itu informasi top 1. Nggak mungkin si Koko bakal bahas-bahas tentang apa yang dia ngomongin Udah, sama si tadi Madam. aku mau ketemu sama dia, cuma dia bilang aku mau buru-buru karena tadi dari toko aku langsung ke bank kayak nyetor duit deh. Terus dari bank itu aku mau balik lagi ke toko karena kuncinya aku pegang gitu. Kan aku bilang ya udah deh, cari besok waktu lagi aja ya. Aku bilang oh boleh deh, besok aja. Aku juga nggak lama. Cuman dia ada beberapa sih tadi sih nggak banyak. Paling besok baru banyak. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti minum kopi aja di Mansion Spoon kali Mes atau di Paris Budget. Oke. Jadi pada sabar dulu netizen ya. Si Fitro itu masih di dalam pantauan. Tapi kayaknya lebih seru sih kalau misalnya aku ke Jakarta sih. Ya kan? Siapa? Aku tiba-tiba Tadi kau bilang si Nata de Coco nggak di Medan. sono. Tadi pas ku cek ada di sono. Ada, ternyata ada. Dia nyumput ternyata. Tadi awal-awalnya yang dia bilang apa? Nggak ada. Ya udahlah, itu bestie sampai mati lah, udahlah, nggak apa-apa lah. Iya. Sehidup semati. Ya gitulah. It's okay. Aduh, yaudah nanti ku telepon lagi ya. Ntar setengah jam lagi lah, 1 jam lagi ku telepon. Cus. Bye. Iya. Gitu dulu ya guys.